Oke teman-teman, selamat datang di channel ini lagi. Nah, pada kesempatan kali ini atau part ke-6 kita akan membahas 5 soal SKD kedinasan tahun 2025 tentang perbandingan nilai 3 variabel, deret angka, operasi matematika dasar, analogi verbal, dan silogisme. Oke, kita lanjut ke soal nomor pertama ya. Oke, saya kasih waktu teman-teman untuk menjawab di dalam 30 detik. Oke teman-teman, waktu sudah habis. Nah, pada soal nomor 1, di kota A terdapat sebuah instansi yang melayani percetakan KTP. Jika diketahui 4 orang pegawai dapat melayani 12 pelanggan dalam 6 hari, jika hanya terdapat 3 pegawai dan waktu yang tersedia hanya 4 hari, berapa banyak pelanggan yang dapat dilayani? Nah, ini salah satu contoh soal perbandingan senilai dengan 3 variabel ya. Pertama kan ada variabel pertama itu pegawai. Variabel kedua adalah pelanggan dan variabel ketiga adalah hari. Nah, untuk menjawab soal kayak gini, pertama-tama kita bisa membreakdown atau bisa memecah ya antara hubungan tiap variabel. Nah, kita bisa kayak gini teman-teman. Misalkan hubungan pegawai dengan pelanggan ya. Kalau diketahui kan 4 pegawai dapat melayani 12 pelanggan. Kalau misalkan hanya ada 3 pegawai, berapa sih yang bisa layani? Nah, oke, ini kan artinya kan semakin banyak pegawai kan berarti semakin banyak yang dapat dilayani. Dan kalau misalkan semakin sedikit, berarti yang dilayani juga semakin sedikit. Oleh karena itu ini adalah sebuah perbandingan senilai ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung aja ya. Kita bisa kalikan 3 dengan 12 dibagi 4 ya. Hasilnya yaitu adalah 9. Nah, kita udah tahu ya hubungan antara 4 orang pegawai dan 12 pelanggan dengan 3 pegawai itu didapatkan 9 ya. 9 pelanggan. Nah, langkah selanjutnya ya, kita lihat hubungan antara hari dengan pelanggan juga ya. Hari dengan pelanggan juga kan itu senilai ya. Jadi semakin banyaknya hari berarti semakin banyaknya pelanggan juga yang dapat dilayani ya. Otomatis kalau misalkan semakin sedikit berarti semakin sedikit juga pelanggan yang dapat dilayani. Nah, kita sudah tahu ya, misalkan kan jawabannya yang pertama 9 ya. Kita sudah tahu 3 pegawai dalam waktu 6 hari itu kan hasilnya 9 ya, 9 pelanggan. Nah, sekarang kita cari yang 3 pegawai 4 hari itu berapa pelanggan. Nah, sebenarnya kita bisa ambil yang ininya aja ya, dari yang sisi hari nih, sisi hari ini aja. Berarti 6 hari itu bisa 9 pelanggan. Kalau misalkan 4 hari berapa? Nah, ini kan berarti kan perbandingan senilai ya. Langsung aja ya kita bisa ya. Ini kan 4 dikali 9 kan 36 dibagi sama dengan 6. Otomatis hasilnya adalah 6. Nah, yang 6 itu adalah yang A. Nah, kayak gitu ya teman-teman cara menjawab soal perbandingan senilai 3 variabel. Oke, jawaban yang A. Oke teman-teman, kita lanjutin ke soal nomor 2. Nah, saya kasih waktu 30 detik dari sekarang untuk teman-teman mengerjakannya ya.
Oke, waktunya sudah habis. Untuk soal nomor 2, ini ada sebuah deret angka ya, dimana dimulai dari 16, 2, 8, 1, 4, 1 per 2, 2, titik, 1, 1 per 8, titik, 1 per 16. Nah, untuk menjawab soal kayak gini teman-teman harus cepat ya, usahakan itu minimal di bawah 30 detik. Nah, kalau misalkan kita lihat hubungannya 16 ke 2 itu kan terlalu jauh ya, dikurangin 14 itu terlalu jauh, dan sedangkan angka setelahnya itu 8. Nah, agak sedikit jomplang ya. Kita bisa skip 2 ya, kita lompat ke 8. 16 ke 8 itu kan dibagi 2, 8 ke 4 dibagi 2, 4 ke 2 itu dibagi 2, 2 ke 1 itu dibagi 2. Nah, otomatis polanya kan konsistennya dibagi 2, berarti 1 dibagi 2 hasilnya kan 1 per 2. Nah, kita lihat opsi jawabannya, yang untuk yang opsi keduanya nggak ada 1 per 2 kita bisa coretnya. Nah, sedangkan yang ada 1 per 2 nya itu ada B dan C ya. Nah, berarti jawaban bisa A, bisa D, atau E. Nah, kita lihat sekarang yang untuk yang pola kedua ya, untuk yang kita cari angka keduanya. Nah, 2 ke 1 itu kan bisa dikurangi 1, bisa dibagi 2 ya. Nah, kita lihat 1 ke 1,5. Apakah ini dikurangi 1? Kan nggak mungkin. Kalau misalkan dikurangin 1, harusnya hasilnya adalah 0. Nah, sedangkan itu hasilnya 1,5. Berarti 2 ke 1 itu dibagi 2. 1 ke 1,5 itu dibagi 2. Nah, 1,5 bolanya itu adalah dibagi 2 juga ya teman-teman. Berarti 1 per 2 dibagi 2 itu hasilnya adalah 1 per 4. Nah, opsi jawaban yang paling benar adalah yang A, yaitu 1 per 4 dengan 1 per 2. Kayak gitu. Nah, kita lanjutin ke soal nomor 3. Oke teman-teman, saya kasih waktu 30 detik dari sekarang. Oke teman-teman, waktu sudah habis ya. Nah, sekarang kita kerjakan soal nomor 3. Nah, di sini ada persentase perhitungan dan pembagian, perkalian, penjumlahan dan pengurangan ya. Dimana ada 8/3 dibagi 4/3, kemudian dibagi lagi 2, ditambah 1/2 dikali 2 diambil 1. Nah, untuk menjawab soal kayak gini teman-teman bisa mendahului operasi perkalian atau pembagian ya. Nah, mungkin kita hitung dari pembagian dulu, dari 8/3 dibagi 4/3 dibagi 2. Nah, 8/3 dibagi dibagi 4/3 itu kan hasilnya adalah 2 ya. Nah, nanti 2 dibagi 2 itu adalah 1. Nah, kita tahan dulu ya, untuk yang bagian sebelah kiri itu hasilnya 1. Nah, kan kita hitungnya 1/2 dikali 2 itu kan hasilnya 1. Nah, 1 diambil 1 adalah 0. 0 ditambah 1 yang sebelumnya yang sebelah kiri itu hasilnya adalah 1. Yaitu jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, sini ada sebuah soal untuk nomor 4. Saya kasih waktu sekitar 30 detik dari sekarang. Oke teman-teman, waktu sudah habis. Nah, kita jawab soal ini ya. Nah, apa dari soalnya kita lihat pesawat titik 2 pilot, kemudian sama dengan kereta titik 2 apa ya. Nah, kita lihat ya hubungan antara setiap analogi ya. Nah, kita lihat sini pesawat dengan pilot. Nah, kita tahu kan ya kalau pilot itu adalah orang yang membawa pesawat atau yang alias yang drivernya gitu ya.
pesawat. Nah, kalau kereta apa sih yang setara dengan pilot, orang yang membawa kereta itu apa disebutnya? Nah, untuk kereta itu adalah masinis, berarti jawabannya benar adalah yang A. Nah, kayak gitu teman, kalian tuh harus menambah apa ya, pengetahuan ya kalau untuk menjawab soal-soal kayak gini tuh kalian tuh harus sering membaca atau mencari tahu hubungan tiap-tiap apa ya, saya lupa namanya apa ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 aja. Oke teman-teman, saya kasih waktu 30 detik dari sekarang. Oke teman-teman, waktunya sudah habis. Kita kerjakan soal nomor 5, di mana sih ada silogisme ya. Semua programmer suka Java. John adalah seorang programmer. Nah, kesimpulan apa teman-teman ya? Nah, kita tahu ya kan, setiap atau semua orang yang programmer itu suka Java. Sedangkan John adalah seorang programmer. Kesimpulannya berarti itu adalah John suka programmer. Kenapa? Karena semua programmer itu suka Java ya. Sedangkan John itu masuk ke dalam lingkungan programmer, berarti John itu suka Java. Nah, jawaban yang paling benar itu adalah yang B, teman-teman. Oke, menurut saya sudah cukup ya latihan ini, soalnya semoga ini menambah referensi buat teman-teman yang belum melaksanakan tes SKD-nya ya. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangannya.